Perhatian kepada seluruh tamu undangan, dimohon untuk mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu, nggih. Untuk yang masih ada di belakang, monggo silahkan untuk maju ke depan, dan untuk yang masih berada di luar, monggo untuk segera masuk ke dalam aula karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pusat Pimpinan Pusat Daerah Profesor Dr. Haji Syafi'i Al-Muhni, MA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Fori Pachadi ST, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang Dr. Haji Mursidi MM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Malang, serta tamu undangan yang berbahagia.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini, Minggu 28 November 2021, bertepatan dengan 23 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, kita dapat menghadiri acara pengajian resepsi milad ke-109 Muhammadiyah. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mata PDM Kalam. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sambutan Ketua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kajian resepsi milad ke-109 Muhammadiyah, penutup doa dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Muhammad Farhan Nailul Anwar, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقبرفوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنفذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك
هم المفلحون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mursidi MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Syafiq Mughni sebagai Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Ferry Pacadi ST sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bangkespol Kabupaten Malang, Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, ibu-ibu PDA dan Urtum yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu pimpinan majelis dan lembaga PDM yang kami hormati, serta bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Malang yang perwakilan pada kali ini, tidak semuanya, para kepala sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Malang, dan Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita pada pagi ini masih istiqomah menghadiri acara pengajian pimpinan secara rutin tiap bulan, yang pada hari ini tepat pada Milad Muhammadiyah yang ke-109. Tentu saja kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa gerakan Muhammadiyah kita telah berjalan dengan baik sesuai dengan koridor atau anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah. Yang kedua, terima kasih pada Bapak Syafiq Mughni yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk menghadiri acara pengajian rutin kami ini. Pak Syafiq mungkin sudah 4 tahun ya ke Malang, 2 tahun off tidak pengajian akbar kita. Pak Syafiq mungkin terakhir kita bertemu di PCM Poncokusumo saat itu. Terima kasih Bapak Ferry, Kepala Bangkespol Kabupaten Malang, yang telah berkenan hadir pada saat ini. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Malang. Mudah-mudahan Kabupaten Malang senantiasa diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ferry, terima kasih atas kehadirannya. Ini biasanya pengajian seperti ini Muhammadiyah tiap bulan pengajian pimpinan. Pengajian pimpinan itu terbatas pada ketua sekretaris PCM se-Kabupaten Malang, kepala sekolah dan para kepala-kepala Urtum atau ketua Urtum begitu.
selama pandemi ini kita belum pernah mengadakan pengajian akbar kembali karena masih belum boleh. Pengajian ini pun nanti mungkin bulan Desember kita kosongkan karena mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari 22 kita atau negara kita diterapkan PPKM level 3 tanpa peduli semua daerah. Oleh karena itu mungkin kalau kita akan laksanakan kembali bulan Januari ya. Bulan Januari 2022. Mudah-mudahan kita semua sehat sehingga bisa menghadiri acara yang kita gelar pada setiap bulan ini. Bapak-bapak yang kami hormati, kita semua telah sepakat bahwa terus mencari ilmu. Pada hari ini kalau kita punya satelit begitu, semua cabang Pak Ferry mengadakan acara pengajian Ahad pagi ini, semua cabang ini. Bahkan di Kepanjen itu menghadirkan beliau Pak Dr. Taufikur Rahman. Jadi ini Kepanjen tidak hadir karena beliau mengadakan pengajian akbar menghadirkan beliau PP Muhammadiyah. Monggo Prof Samsul. Mengapa kita ini selalu mengadakan pengajian dan mendidik diri kita sendiri atau mencari pendidikan? Karena kita merasa ilmu kita hanya sedikit. Meskipun kita ini sudah bergelar profesor, maaf, Prof Samsul, Prof Safik, Prof Wahyudi, Pak Ferry, anggota PDM ini semua dosen Pak ini. Yang Kak dosen itu ya kepala dinas itu Pak. Dinas apa itu? PUPR itu Pak. Kota Batu itu Pak. Semua guru ini Pak. Semua guru ini. Jadi rata-rata ketua PCM kita ini guru, wira swasta. Saat ini yang paling banyak adalah pegawai. Kalau zaman dulu pengurus Muhammadiyah itu pengusaha Pak Ferry. Nah, sekarang ini lebih banyak pada pegawai. Ternyata ngurusi Muhammadiyah itu tidak sekedar dakwah, harus ada administrasinya. Sehingga kadang-kadang kalau bapak-bapak pengusaha itu sedikit abai terhadap administrasi. Sedikit loh, enggak abai, sedikit abai. Sehingga kadang-kadang dokumentasi terlalu diremehkan. Nah, dengan adanya para pegawai bergabung di Muhammadiyah, maka insya Allah tertata agak rapi. Meskipun nggak rapi, tapi agak rapi. Itulah pergeseran daripada pimpinan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah namanya pimpinan Pak Ferry, bukan pengurus. Takutnya kalau pengurus ngurusi pengurus. Nah, jadi namanya pimpinan. Pimpinan cabang Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah, wilayah Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah. Bapak Ibu kehormati, perlu saya sampaikan bahwa pada beberapa waktu yang lalu ormas-ormas Islam itu di bawah bina mental Pemkab Malang. Mulai tahun 2021 maka pembinaannya melalui Bank Kespol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga kita mengundang beliaunya sebagai wakil atau representasi dari Bapak Bupati Kabupaten Malang. Bapak Ibu kehormati, marilah kita semuanya kembali lagi saya mengajak untuk istiqomah terhadap perserikatan kita. Tanpa istiqomah kita menangani perserikatan kita, maka organisasi kita akan tidak ada kegiatan. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman Nasihatul Aisyah yang mulai bangkit. Saya bilang begini, kalau ingin membubarkan organisasi itu gampang. Teman-teman diam saja, itu otomatis organisasi itu akan bubar dengan sendirinya. Tapi Pak Siswati dari Tumpang, di Tumpang itu PCM-nya diam, tapi semuanya gerak. Nah, itu hikmah dari staf yang bergerak. Nah, oleh karena itu saya tahu bahwa di sini
semua bergerak dengan baik. Tanda pergerakan Muhammadiyah adalah adanya kegiatan kajian. Tanpa kajian, gerakan kita akan mati. Oleh karena itu, keistiqomahan kita perlu kita pertahankan sampai dengan titik darah penghabisan. Istiqomahan itu kan berkali-kali saya menyampaikan bahwa istiqomah itu maknanya adalah martabat keimanan yang paripurna. Jadi kalau kita masuk Muhammadiyah dan istiqomah mengadakan aktivitas, maka adalah martabat keimanan kita adalah telah terbangun dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam momentum milad kali ini, mari kita yang pertama saya menentukan 3 dimensi, yaitu dimensi personil. Setiap mukmin harus selalu lebih baik kualitas dan keimanan di hari kemudian. Jadi memang mari kita selalu memupuk diri kita sendiri, dimensi personal. Yang kedua adalah dimensi sosial. Kami tidak ragu terhadap warga Muhammadiyah yang saya yakin tingkat filantropinya sangat luar biasa. Baik bangun masjid, bangun sekolahan, bangun pondok pesantren, panti asuhan, semua telah tertangani dengan baik meskipun ada banyak kehambatan. Saya berkali-kali diskusi dengan teman-teman PCM, terakhir dengan PCM Poncokusumo, Pak saya nekat beli ambulan, ya nggak apa-apa. Kayak bisa itu ya, itu yang dilaksanakan. Itu semua adalah meskipun di Poncokusumo hanya di Masjid As-Salam sebesar itu, tapi mampu mengumpulkan dana sebesar 100 sekian juta rupiah untuk beli ambulan dan melayani setiap saat untuk masyarakat Muhammadiyah dan pada umumnya. Nah, itu saya kira filantropi kita sangat baik sekali, insya Allah. Yang ketiga adalah dimensi dakwah. Nah, saya kira dimensi dakwah inilah roh kita, roh yang harus kita rawat sedemikian rupa sehingga menjadi gerakan kita semakin hari semakin baik dan tidak ada lelah kita menangani Muhammadiyah. Dan terakhir, terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kehadiran pada hari ini. Meskipun di tengah hujan, mendung, mudah-mudahan nanti kita pulang dalam keadaan terang benderang. Amin. Amin. Pak Ferry yang hadir ini, yang dari timur nggak hadir. Yang timur hanya di Turen, yang barat atas Ngantang, yang selatan itu Donomulyo, Gondang Legi, ya, yang daerah Apel Gading itu bukan hadir Pak, mungkin cuacanya jelek, takut ada macam-macam begitu ya. Pasemon nggak hadir rupanya ya. Saya apal ini di wajah Gondang Legi hadir semua, alhamdulillah. Yang nggak hadir kira-kira cuma beberapa cabang Pak ini, kira-kira hanya 5 cabang yang nggak hadir ini. Ndau hadir Ndau. Oh, Ndau hadir. Maaf. Karena Pak Taufik nggak ada, sehingga saya ekornya Pak Taufik, jadi sehingga Pak Taufik nggak ada, akhirnya Pak Misri datang sekretarisnya. Baik, demikian saya kira sambutan kami atas nama PDM. Terima kasih teman-teman panitia yang telah kerja keras untuk mempersiapkan pada hari ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepada yang terhormat Bapak Faurid Pachadi ST, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Syafiq selaku Ketua Pelaksana Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mohon maaf. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang, hadirin dan peserta yang berbahagia. Syukur alhamdulillah
pada hari ini kita bisa berkumpul atas berkat rahmat dan hidayahnya dengan kondisi yang sehat walaupun di tengah pandemi dengan segala keterbatasan seperti yang disampaikan oleh Pak Mursidi bahwa hari ini adalah sepertinya hari pertama pengajian akbar setelah vakum selama hampir 2,5 tahun. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema pengajian rutin dan milad 109 PP Muhammadiyah. Di usia 109 itu kalau kita ibaratkan manusia itu di usia seperti itu sudah drop semua. Semua drop. Entah itu fisik, non fisik, itu sudah hukum alam. Tidak bisa kita tolak. Tapi lain dengan organisasi Muhammadiyah ini. Di usianya yang 109 sudah banyak yang bisa dicapai, yang bisa dikaryakan ke bangsa, yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Bukan hanya sekedar warga Muhammadiyah, tapi keseluruhan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kalau menilik sejarah 109 tahun yang lalu berarti itu masih di masa penjajahan, kemudian di era kemerdekaan, kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, dan sekarang era pandemi. Berapa proses yang sudah dilalui oleh Muhammadiyah dengan eksistensinya, tetap setia dengan NKRI, itu yang terpenting. Tetap setia dengan tujuan utamanya. Banyak sekali yang sudah diraih. Gak usah jauh-jauh kita lihat seperti di pelosok-pelosok, misalnya kemarin kalau kita pergi ke kecamatan Bonalegi, sudah ada SMK Mutu yang begitu megah, kemudian fasilitasnya juga lengkap, tenaga pengajarnya juga hebat-hebat. Kemudian di tingkat level selanjutnya ada UMM dengan bangunan yang megah, tentunya dengan tenaga pendidik, dosen-dosen seperti yang hadir di depan saya ini, kebanyakan akademisi nih. Waduh, ini saya jadi merasa kecil Bapak. Terutama ini ada Pak Kepala Dinas PUPR Cipta Karya ini. Jadi kalau kita lihat misinya ingin mencerdaskan bangsa, namun ada multiplier efek yang mungkin kita tidak sadari, Bapak. Dengan Muhammadiyah mendirikan UMM, coba bayangkan, lingkungan di sekitarnya itu jadi hidup, perekonomian masyarakat, lahan yang dulunya nggak laku sekarang jadi puluhan juta. Itu salah satu multiplier efek yang tanpa kita sadari. Panjenengan sedaya ini sudah menghidupkan perekonomian, sudah memberi manfaat pada masyarakat. Itu secara tidak langsung. Ada kos-kosan, ada warung, dan ada sektor informal yang lain. Kemudian berdirinya rumah sakit.
Rumah sakit itu juga penuh dengan perjuangan. UMM mendirikan universitas, mencetak dokter. Salah satu syarat harus punya rumah sakit sendiri. Rumah sakit bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi untuk masyarakat umum. Seperti kemarin di pandemi, UMM itu sudah berperan menampung pasien COVID, sudah membantu kita. Kemudian di era vaksinasi ini, ya nun sewu ini kebetulan kok Muhammadiyah ini kalau action itu selalu silent ya, maksudnya nggak pernah gembar-gembor. Tapi memang hasilnya alhamdulillah kita patut salut Bapak. Jadi vaksinasi kita juga terbantu juga, selain dari pemerintah ada dari pihak swasta. RSU UMM kemarin yang sudah membantu masa-masa kritis kita di pandemi. Akhirnya kita bisa bangkit lagi. Tapi nun sewu jangan sampai lengah ya. Nun sewu prokes harus tetap kita utamakan. Jadi semua itu adalah misi yang sangat mulia dari Muhammadiyah. Hadirin yang berbahagia, selain dari itu kita harus juga menyadari bahwa bangsa Indonesia itu banyak kultur. Kita punya multikultur. Banyak sekali suku, bangsa, agama, adat yang satu sama lain itu berbeda. Tapi syukur alhamdulillah kita bisa dengan kedewasaan kita bisa menjaganya. Seperti mungkin Uni Soviet itu negara besar dengan kalau dulu namanya adik kuasa itu hancur karena tidak bisa menjalin persatuan. Maka dari itu kami mohon Muhammadiyah ini tetap solid, tetap setia untuk kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk tetap menjaga persatuan walaupun kita itu banyak perbedaan. Konflik pasti ada. Syukur alhamdulillah di tahun 2021 ini kita mungkin hanya 1% konflik dan alhamdulillah juga sudah kita bisa selesaikan dari sektor keagamaan. Dan saya yakin kalau yang dari yang nge-move-nya dari Muhammadiyah tidak ada. Muhammadiyah memang solid. Alhamdulillah. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini memang multidimensi Bapak. Banyak sekali tugasnya yang harus kita lakukan, mulai dari mengurusi radikalisme, terorisme, forum komunikasi kewaspadaan dini, forum pembauran kebangsaan, dan ada forum kerukunan umat beragama. Jadi kita punya forum kerukunan umat beragama ini fungsinya suspensi seperti shock breaker kalau di mobil. Karena keberagaman kita untuk meredam dan membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi segala konflik yang ada urusannya dengan agama, kita dibantu oleh FKUB. Di FKUB itu membantu Bapak Bupati apabila di daerah terjadi konflik yang berhubungan dengan agama. Jadi FKUB itu beranggotan dari macam-macam agama dan keyakinan yang ada di Kabupaten Malang. Jadi Dewan Pembinaannya kita.
Hadirin yang terhormat, tidak lupa kami mewakili pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan Milad 109 kepada Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah selalu solid, lebih baik, tambah maju, tambah peran aktifnya ke masyarakat, dan yang penting inovatif, Bapak. Jadi untuk menghadapi era industri 4.0 itu nanti kita harus siap. Era industri 4.0 itu semua serba digital. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, terutama itu Mas generasi muda Muhammadiyah itu, saya yakin nanti pengkaderan dari yang senior-senior ke junior itu pasti harus ditunjang dengan kemampuan IT. Agar Muhammadiyah ini tidak ketinggalan. Kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke acara utama yakni kajian resepsi Milad ke-109 Muhammadiyah, mohon kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi N1375CW mobil Agya dan mobil Expander N1851AAO untuk menyerahkan kunci kendaraan ke depan karena mobilnya akan dipindah. Sekali lagi bagi Bapak-bapak yang memiliki mobil Agya dengan nomor polisi N1375CW dan Expander N1851AAO untuk menyerahkan kunci kendaraannya ke depan karena kendaraannya akan dipindah. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan acara selanjutnya yakni kajian resepsi Milad ke-109 Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Syafi'i Al-Mukni MA dan akan dipandu oleh Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi, Magister Agama. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Humaidi, Magister Agama, disilahkan. Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Syafiq Abdul Mughni, pimpinan Pusat Muhammadiyah, para hadirin, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Malang, Ketua Majelis tingkat daerah Kabupaten Malang, pimpinan Ortom daerah Kabupaten Malang, dan seluruh yang hadir baik di ruangan Aula PDM Kabupaten Malang maupun yang hadir melalui channel YouTube dari kediaman masing-masing. Pagi agak siang ini kita semua hadir untuk mengikuti
pengajian resepsi milad yang ke-109 Muhammadiyah. Kita semua tahu bahwa tahun ini Muhammadiyah telah berusia 109. Dan kita nanti juga mudah-mudahan masih sama-sama bisa mengalami, melihat bersama-sama Pak Ketua PDM Kabupaten Malang pada usia yang ke-109 juga. Mudah-mudahan. Pak Mursidi. Dan mudah-mudahan kita semua sampai pada usia seperti itu. Amin. Allahumma amin. Dengan keadaan sehat, dan Prof. Syafiq ketika itu kira-kira ya sudah lebih 109 ya, mungkin 100 berapa belas gitu ya. Pada tanggal 18 November, PDM Kabupaten Malang juga sudah melaksanakan tasyakuran milad di Rise Hotel, mengundang para pimpinan daerah, ketua dan sekretaris majelis dan lembaga, dan ketua dan sekretaris Ortom di tingkat daerah. Nah, hari ini adalah resepsinya. Jadi tanggal 18 itu adalah kira-kira apa namanya, akadnya lah gitu ya, akad miladnya. Nah, hari ini adalah resepsinya. Biasanya resepsi milad Muhammadiyah Kabupaten Malang itu dilaksanakan di ruang yang terbuka, dihadiri oleh ribuan, biasanya 2.000 sampai 3.000, dan pengajian rutin 2 bulan juga begitu, dan pengajian terakhir yang kami selenggarakan tanggal 15 Maret tahun 2020. Saya ingat persis itu di Kasembon yang semula akan menghadirkan Pak Dahlan Rais, tapi karena ketika itu ada pembatasan yang luar biasa, sehingga tidak jadi Pak Dahlan tetapi dari BWM. Nah, saya ingat tanggal 15 itu karena bertepatan dengan malamnya cucu pertama saya lahir, jadi ingat sampai sekarang itu. Pengajian terakhir, mudah-mudahan tahun 2020 nanti kita sudah bisa pengajian lagi dalam 2022 bisa melaksanakan pengajian lagi dalam jumlah yang besar ya. Karena kita sudah sama-sama akrab dengan COVID itu. Sekarang sudah mulai akrab dengan COVID itu. Nah, tetapi karena regulasi yang dibuat pemerintah, maka kita belum bisa melakukan. Jadi intinya bukan persoalan COVID-nya, tapi regulasi dari pemerintah yang mengizinkan kita bisa pengajian lebih banyak, itulah yang kita harapkan. Ini kan sudah seperti sebelum ada COVID itu. Ya hanya bedanya pakai masker atau tidak itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan. Baik, hadirin sekalian, Prof. Syafiq sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, dan yang jelas ini guru saya dan Prof. Samsul ya, secara langsung di kelas ya. Dan Pak Narto juga ya, Pak Sunarto ya. Gurunya Pak Siswadi. Di samping Pak Siswadi ini cucunya, karena Pak Siswadi juga murid saya. Saya ada guru langsung dan guru cucu ya, guru cucu. Nah, telah hadir tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan yang otoritatif karena pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena semuanya sudah kenal dan cukup terkenal di Kabupaten Malang karena sudah sering hadir bersama kita semua. Nah, sambil menikmati Malang kembali sebagai tempat wisata, karena sekarang sudah mulai ramai jalan-jalan itu.
Waktu COVID saya senang menjadi warga Malang karena kemana-mana lancar. Sekarang sudah mulai tidak lancar lagi karena warga dari luar Malang juga sudah mulai berdatangan. Baik, saya persilakan Prof. Syafiq untuk menyampaikan refleksi, pidato milad dan pencerahan bagi kita semua. Waktunya sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Syafiq. Mau berapa jam pun terserah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan daerah, majelis, lembaga, ortum, seluruh pimpinan cabang se-Kabupaten Malang, dan sesepuh kita, saya kira yang perlu disebut Pak Wahidi, karena mungkin paling senior di antara yang hadir ini. Kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu baik secara luring maupun secara daring dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-109. Bagi saya ini adalah permulaan acara, karena baru pertama kali inilah saya hadir dalam acara yang sifatnya luring ya, dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dalam bentuk pengajian. Tapi kalau milad kemarin datang ke Jogja yang dengan protokol yang sangat ketat sekali, tapi dalam bentuk pengajian barulah hari ini. Karena itu saya bersyukur dan terima kasih atas kehendak PDM untuk bersilaturahim pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, semua yang kita lakukan ini adalah digerakkan oleh cita-cita. Tidak ada kepentingan jangka pendek, tapi semuanya berkepentingan untuk tujuan jangka panjang. Kalau kita punya tujuan jangka pendek, itu haruslah diletakkan supaya sinkron paralel dengan tujuan jangka panjang kita. Jangan sampai kita mementingkan jangka pendek tetapi melupakan atau mengabaikan tujuan jangka panjang kita, dan tujuan itu ada Al-Quran, dan dalam bahasa negara kita adalah adil, negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila, kira-kira itulah. Sehingga harus ada motivasi yang kuat. Kita menempuh perjalanan yang sangat panjang. Harus ada energi yang lebih, nafas yang kuat untuk menapaki seluruh dinamika perjuangan Perserikatan Muhammadiyah ini menuju cita-cita yang panjang itu. Ini adalah dalam rangka melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya menolak, merasa tidak sanggup, maka manusialah yang kemudian sanggup memikul amanah itu. Kapan ini kira-kira terjadi? Mungkin kita tidak tahu. Apakah kita pernah merasa ditawari amanah oleh Allah? Rasanya kita lahir tanpa ditanya dulu gitu. Sepanjang hidup ini. Karena itulah maka banyak mufassir, para ulama yang kemudian mencoba kapan itu kira-kira terjadi tawaran itu. Sebagian ini namanya penafsiran ya, mencoba untuk membuat pemahaman yang logis. Sebagian mengatakan itu terjadi pada alamul misal, yaitu alam percontohan, alam prototipe ketika sedang dibuat desain untuk manusia, kira-kira nanti kekuatan umurnya itu berapa tahun, kekuatan jalan kaki itu berapa kilo, nafasnya seberapa kuat, jantungnya berdetak berapa menit, itu ketika sedang dibuat desain, seperti ketika membuat prototipe mobil gitu kira-kira. Pada saat itulah ditawari oleh Allah untuk memegang amanah. Maka manusia kemudian sanggup, yes katanya, kami sanggup memegang amanah itu. Tetapi Allah sudah memperingatkan, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu suka berbuat zalim. Berbuat zalim itu sudah tahu tapi dilanggar. Seperti kecepatan mobil sudah tahu ini kalau lebih dari 120 kilo per jam ini akan bahaya. Kurang. Dalam bahasa Pak Mursidi ya tidak ada habisnya gitu tadi. Ya, tidak merasa bahwa kita ini sudah cukup pengetahuan kita. Maka perbaikan pun demikian. Kalau disebut Pak Mursidi ya mungkin istilah agak saja bisa. Sedikit ya, tapi tidak sedikit baik, agak baik. Nah, baik betul itu masih harus kita upayakan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan capacity building terhadap seluruh pimpinan organisasi. Kemampuannya supaya meningkat. Kita bisa menghadapi tantangan apapun di dalam masyarakat kita, kalau pimpinan kita punya kemampuan yang cukup. Karena itu capacity building, peningkatan kemampuan dari seluruh pimpinan, itu menjadi garapan yang juga harus terus-menerus dilakukan. Tidak pernah kita merasa bahwa pimpinan kita sudah cukup, memiliki pengetahuan yang bagus, kemampuan atau skill berorganisasi yang baik, melainkan kita harus terus-menerus merasa kurang sehingga ada perbaikan yang tidak terputus. Nah, jadi itu adalah ya dalam rangka bagaimana membuat organisasi kita supaya fungsional, ya, supaya berfungsi untuk meningkatkan potensi manusia yang bagus dan menekan potensi zaluman jahula tadi itu. Maka kita bersyukur bahwa di Muhammadiyah ini kita disediakan rel yang cukup bagus sehingga kita bisa terhindar dari sifat atau sikap yang zaluman jahula. Nah, hadirin sekalian, tetapi di luar organisasi selama 109 tahun, Muhammadiyah
selalu menghadapi tantangan eksternal. Jadi tantangan di luar itu cukup nyata, baik secara nasional maupun internasional, baik di kalangan masyarakat bawah maupun di kalangan masyarakat elit. Itu selalu ada tantangan bagi Muhammadiyah. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Ya, tantangan itu kan supaya kita bergerak lebih kuat, lebih bagus. Kalau merasa sudah tidak ada tantangan, itu berhenti, tidak ada dinamika. Ini harus benar-benar kita sadari. Nah, kalau kita melihat sejarah yang dialami oleh Muhammadiyah, pada zaman Belanda, itu tantangan yang sangat nyata bagi Muhammadiyah adalah kristenisasi. Itu tantangan eksternal. Artinya dari luar bukan Muhammadiyah gitu. Di luar organisasi Muhammadiyah. Jadi tantangan yang pertama adalah tantangan kristenisasi. Sehingga banyak sekali diceritakan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, kemudian berdialog dengan para pendeta, para romo, para pastor, itu adalah dalam rangka bagaimana menghadapi kristenisasi ini. Ya, sesungguhnya Muhammadiyah berbaik-baik saja, dan itu sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi berbaik-baik itu bukan berarti lengah dari tantangan-tantangan semacam itu. Toleransi adalah sesuatu sikap yang sangat bagus, tetapi toleransi tidak berarti bahwa kita membiarkan umat kita termurtadkan. Tidak berarti bahwa kita membiarkan kelompok yang akan mendominasi, mengendalikan perjalanan umat Islam ini. Jadi jangan diartikan bahwa itu tidak toleran, itu adalah sikap yang toleran, tetapi tantangan dakwah itu harus kita sadari dan selalu ada, karena kalau tidak, lalu buat apa kita melakukan dakwah Islamiyah. Kesan yang cukup bagus saya dengarkan dari beberapa partner internasional Muhammadiyah ketika Muhammadiyah diundang dalam sebuah pertemuan di Universitas Yale yang menghadirkan 30 tokoh muslim, 30 tokoh-tokoh agama, 10 muslim, 10 Kristen, dan 10 Yahudi, 3 agama samawi itu. Lalu saya bertanya kepada panitianya, mengapa Muhammadiyah dipilih mewakili umat Islam? Katanya, karena saya senang kepada Muhammadiyah, tetap konsisten melakukan dakwah, tetapi toleransi atau toleran terhadap umat lain. Mau hidup bersama dengan damai, itu yang saya suka dari Muhammadiyah. Dan itu dilakukan secara konsisten, tidak berhenti berdakwah, dan juga tidak berhenti mengajak kita semua untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang kita dapatkan di negara kita. Nah, jadi itu adalah tantangan yang besar bagi Muhammadiyah pada saat zaman kita berada di dalam penjajahan Belanda. Kemudian pada zaman kemerdekaan, kita juga tidak kalah menghadapi tantangan politik. Bagaimana ketika Muhammadiyah terlibat di dalam partai Masyumi, dan kemudian Soekarno memberlakukan dekret Juli tahun 50, berapa itu? tahun 59, dan kemudian dilanjutkan dengan pembubaran partai Masyumi.
maka Muhammadiyah mengalami ujian yang luar biasa. Banyak tokoh Muhammadiyah yang kebetulan juga aktivis Masyumi kemudian ditahan. Mereka dianggap sebagai anti revolusioner, mereka dianggap sebagai kepala batu. Kalau kita ingat lagu Nasakom, yang dulu juga semua anak-anak sekolah diajari ya, Nasakom bersatu dan seterusnya, singkirkan kepala batu, itu maksudnya adalah orang-orang Masyumi yang ingin menegakkan demokrasi dan menentang kebijakan-kebijakan Soekarno yang dipandang otoriter itu. Maka Muhammadiyah juga terkena imbasnya, mengalami tekanan yang sangat berat pada zaman itu. Setelah itu kemudian tantangan juga dialami oleh Muhammadiyah ketika soal asas tunggal, ketika soal Pancasila sebagai asas tunggal itu dikenakan kepada semua organisasi, termasuk Muhammadiyah tentunya. Sehingga ini direspons secara bagus oleh Muhammadiyah dengan berbagai macam strategi dan pendekatan teologis yang cukup bagus, tetapi juga tetap ada dampak yang dialami di internal organisasi. Ya, kalau kita lihat bagaimana, ya ini sejarah Muhammadiyah juga, ketika ketegangan intern terjadi di Muhammadiyah menghadapi asas tunggal itu, sehingga ada juga sebagian yang tetap menolak dan kemudian mendirikan organisasi lain. Saya berkenalan baik karena satu kelas dulu dengan pendiri siapa? Ya, dengan sebuah organisasi, tidak saya sebut gitu. Ya, kemudian ada juga organisasi lain yang kemudian mendirikan, ya, yang kemudian berdiri sebagai pecahan dari Muhammadiyah yang tetap tidak mau menerima asas tunggal itu. Nah, jadi itu dampak yang dialami karena ujian politik. Tetapi secara umum alhamdulillah Muhammadiyah tetap bisa survive. Bagaimana Muhammadiyah kemudian diuji juga secara keagamaan. Kalau itu secara politik, Muhammadiyah juga diuji secara keagamaan. Ada sangkaan misalnya bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu adalah organisasi yang radikal. Karena apa? Karena menganut tauhid yang murni. Muhammadiyah itu adalah Wahabi, dan Wahabi itu adalah Salafi, dan Salafi itu adalah radikal. Maka Muhammadiyah dikelompokkan ke dalam organisasi yang radikal ini, dan karena itu maka layak menjadi musuh bersama umat Islam. Jadi kira-kira itu sebuah tantangan keagamaan yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Nah, sehingga tentu kita semua harus bisa merespons tantangan itu. Kita harus pahamkan bahwa Muhammadiyah tidak identik dengan Salafi, dan Salafi juga tidak identik dengan Wahabi. Ya. Dan Islam atau tauhid yang murni yang dianut oleh Muhammadiyah itu tidak identik dengan itu semua. Kita menganut tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang bebas dari tahayul, syirik, bid'ah, dan khurafat. Dan ini kita lakukan dengan cara yang bijaksana, yang bijak. Tidak ada unsur kekerasan di sana di dalam menyebarkan tauhid yang murni. Tidak ada pengkafiran terhadap orang-orang yang
dipandang tidak mengikuti tauhid murni. Semua kita anggap sebagai muslim, sebagai umat ijabah. Dalam bahasa Muhammadiyah disebut sebagai umat ijabah yang sudah menerima kebenaran Islam. Tetapi masih perlu diproses, dididik, dicerahkan supaya sesuai dengan tauhid yang murni ini, dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi inilah yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka menghadapi tantangan keagamaan yang mencoba untuk mendiskreditkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak cocok dengan alam pikiran keagamaan bangsa kita. Yang kedua, tantangan keagamaan yang kita lihat adalah menganggap bahwa Muhammadiyah awal itu tidak sama dengan Muhammadiyah yang sekarang. Karena apa? Karena yang dijadikan ukuran itu bukan cara berpikir Muhammadiyah, tapi cara berpikir lain yang digunakan untuk melihat Muhammadiyah. Ya tentu tidak cocok. Ya, Pak Samsul mungkin sudah sangat ngelotok itu tentang fenomenologi ya, bagaimana kita jangan sampai memaksakan kacamata kita untuk melihat fenomena, melihat kejadian, melihat situasi yang dialami oleh orang lain. Tentu tidak bisa menggambarkan yang sesungguhnya. Tapi kalau itu disadari, tidak masalah. Disadari bahwa ya saya gunakan ini, tapi saya sadar tidak cocok. Kalau sadar tidak apa-apa. Tetapi seringkali terjadi ini tidak disadari bahwa Muhammadiyah itu menganut spirit ijtihad menjadi core value, menjadi nilai yang utama di dalam memajukan agama Allah ini dengan ada ijtihad. Dan ijtihad itu tentu juga bisa berubah dan memang tidak harus sama dengan ijtihad yang lalu. Dalam khazanah intelektual Islam kita mengenal Qaulul Qadim dari Imam Syafi'i, kemudian Qaulul Jadid, tidak ada masalah. Maka di dalam Muhammadiyah, perubahan hasil ijtihad itu hal yang normal, yang biasa, karena ijtihad itu sendiri membuka peluang untuk perubahan itu. Kalau pada zaman awal, Muhammadiyah itu menggunakan ru'yatul hilal dengan mata kepala, itu sudah oke bagi Muhammadiyah, tidak ada masalah. Lalu berijtihad, kemudian mengeluarkan fatwa bahwa ru'yah bil ain dan ru'yah bil ilmi itu sama kuatnya. Jadi digunakan bersama-sama dan sama kuatnya, komplementer begitu. Sudah dari arah barat diwakili Kerang Peloso, karena Kerang Peloso itu satu dapil dengan Kasembon. Kemudian utara sudah diwakili Lawang. Kemudian timur sudah diwakili Tumpang, dan selatan sudah diwakili Wajak. Lengkap sudah ini. Itulah mata angin Muhammadiyah Kabupaten Malang itu. Nah, pertanyaannya banyak, tapi saya yakin nanti Prof. Syafiq akan merangkum jadi satu itu. Yang pertama, pertanyaannya unik. Tapi ini ada, rupanya tidak, kita belum sadar kamera ya. Tadi kita masih menyebut-nyebut organisasi lain, padahal ini di YouTube kan ini. Nah, alhamdulillah, walaupun menyebut, tapi tidak negatif. Ya, jadi semuanya mengapresiasi dan positif yang disebut. Itulah ciri Muhammadiyah itu, walaupun menyebut organisasi lain, tetapi tidak pernah menyebut organisasi lain itu adalah sesuatu yang buruk. Itulah cirinya Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah disebut buruk, silahkan saja itu. Muhammadiyah kan tidak mau peduli
Dengan orang baik itu disebut buruk tetap saja baik. Orang buruk disebut baik pun ya tetap saja buruk kan gitu ya. Nah, jadi pertama tahlil cara Muhammadiyah ini penting itu. Nanti kalau sudah ada fatwa dari PP, rame-rame nanti akan bertahlil di setiap cabang ini. Karena itu menjadi krusial. Termasuk Prof. Syafiq, selain tahlil banyak sesungguhnya yang menjadi pikiran tentang ziarah kubur. Itu Muhammadiyah seringkali distigmakan anti ziarah kubur. Saya kira nanti tahlilan ziarah kubur. Sampai-sampai kalau disurvei yang hadir di sini, yang pernah ziarah makam Kiai Dahlan itu mungkin hanya Pak Wakidi saja itu. Pak Manan belum. Pak Manan belum. Walaupun sudah kemana-mana tapi belum ziarah makam Kiai Dahlan. Sudah ya? Belum ya? Nah, itu pun karena utusan PDM Kabupaten Malang waktu muktamar di Jogja mengusulkan kepada saya pengen tahu makamnya Kiai Dahlan. Bukan pengen ziarah, tapi pengen tahu makamnya Dahlan. Terpaksa saya carikan mobil termasuk Pak Wakidi yang hadir karena utusan muktamar dari Kabupaten Malang. Nah, sementara saya yang carikan mobil, saya belum pernah ikut. Nah, karena ada pikiran bahwa Muhammadiyah itu ya, kata orang itu ya anti ziarah kubur. Sehingga orang Muhammadiyah sendiri kalau mau ziarah kubur itu ya sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi. Kecuali saya, ke makam Sunan Derajat saya pernah hadir, saya publikasikan itu. Namanya ziarah saja kan boleh itu. Yang penting tidak minum airnya gitu ya. Dan banyak sebenarnya. Jadi banyak tema-tema yang mungkin harus kita selesaikan gitu. Supaya kita ini tidak dianggap aneh ya. Tidak dianggap apa? Aneh lain daripada yang lain. Padahal tidak sebenarnya. Nanti Prof. Syafiq yang akan menjelaskan ziarah kubur tahlilan itu. Orang yang tidak mau tahlilan itu kata Prof. Syafiq ya orang kafir itu ya. Tahlilan. Yang kedua, sosial. Jadi tekanan pada sosial Pak Gianto yang namanya Karangploso itu. Pokoknya semuanya dilayani dengan layanan-layanan sosial Muhammadiyah. Lalu salam tumpuk. Salam tumpuk, saya belum hafal itu. Walaupun anak-anak hafal, tapi saya belum hafal itu. Sehingga saya belum pernah mengucapkan itu ya. Lalu yang ketiga, niat. Yang keempat ya, niat. Niat yang intinya bagaimana niat itu diluruskan untuk Islam, kira-kira Prof. Ya Pak Yai Izzul Arabi. Izzul Arabi itu gantinya Izzul Islam ya. Ada Izzul Arabi. Itu mungkin yang perlu diberi respon oleh Prof. Syafiq untuk menjadi referensi, rujukan, pedoman bagi warga Muhammadiyah Kabupaten Malang ini. Saya persilakan Prof. Syafiq. Terima kasih Pak Moderator yang sudah menjelaskan sebagian dari persoalan ini, sehingga tugas saya lebih ringan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah soal ritual yang menyangkut tahlilan. Tapi ini kalau bisa jangan di YouTube kan ya. Jadi setelah ceramah tadi dipotong aja. Kalau tanya jawab gini nanti dibaca orang, didengarkan orang luar kurang bagus juga. Nah, sesungguhnya membaca la ilaha illallah itu kan bagus. Ya. Itu bagus. Tetapi sayangnya ketika kita mengatakan bahwa Muhammadiyah itu kurang tahlil itu kan baca la ilaha illallah, maka lalu ini di blow up ya ke publik bahwa ini Muhammadiyah sudah kembali ke jalan yang benar. Dikira bahwa kita memang anti tahlil, padahal itu bagus la ilaha illallah halala yuhallilu tahlila. Nah, tetapi persoalannya kemudian bagaimana cara mengucapkan tahlil itu, apakah bersama-sama atau sendirian. Saya kira
Kalau mau sendirian juga bagus, kalau mau sama-sama kan juga tidak ada larangan. Nah, kemudian lalu apa konten yang kira-kira tidak sesuai dengan akidah Islam? Ya itu saja yang perlu disingkirkan. Ya. Misalnya apakah dengan tahlil itu bisa sampai pahalanya, gitu, bisa sampai ke mayit. Padahal tahlil itu kan tidak hanya dalam kerangka orang meninggal saja, dalam hal lain juga ya. Apakah pahalanya itu bisa sampai ke sana? Kalau ada guyonan ya diterima karena buktinya tidak pernah dikembalikan. Itu logika sederhana gitu. Tapi hakikatnya kan ya kalau misalnya itu kita yakin bahwa akan diterima oleh Allah kan juga tidak menjadikan kita syirik kan kira-kira gitu. Nah, ada yang spekulasi kalau misalnya diterima ya syukur, kalau tidak diterima juga tidak apa-apa. Artinya punya landasan sendiri-sendiri yang kita hormati sekalipun mungkin kita tidak setuju. Tapi tidak sampai membuat mereka musyrik, kira-kira begitu. Nah, persoalan psikologis ini yang mungkin bagaimana supaya mungkin dulu pernah mubalek kita dengan keras menentang itu, dan orang masuk Muhammadiyah, ada juga yang masuk Muhammadiyah melalui pintu pemikiran itu. Jadi yang semula merasa banyak syirik, khurafat, takhayul, kemudian dikonversi oleh Muhammadiyah menjadi tauhid yang murni. Maka kalau kita kemudian membalikkan itu bahwa oh tidak apa-apa itu kan ya nanti ada masalah psikologis yang mungkin perlu dijaga. Itu perlu kearifan kita, bukan masalah yang prinsip tapi masalah yang instrumental yang menyangkut kearifan dan menyangkut komitmen bermuhammadiyah gitu. Nah, sehingga menurut saya ya kita tidak perlu mengadakan upacara itu, ini pada tingkat praktisnya. Kemudian kita terus memberikan pencerahan bahwa tahlil itu sunnah gitu karena kita disuruh banyak membaca la ilaha illallah, lakinu mautakum, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Itu ada sesuatu yang bagus. Kemudian caranya ya kita tidak harus bertepatan dengan orang meninggal, tidak harus bertepatan dengan acara tertentu, ya, bisa tasyakuran biasa, dan tanggalnya juga tidak ditentukan, bulannya ditentukan, kapanpun boleh, siang malam juga boleh, dan tidak mengandung bacaan-bacaan yang membawa problema kemusyrikan. Misalnya apa yang kira-kira membawa kepada kemusyrikan apa? Ya, berdiri. Nah, itu kita jelaskan saja. Tapi kalau kita ikut berdiri, niatnya beda, niatnya hanya sekedar menghormati, saya kira tidak ada masalah. Tetapi jangan lupa harus terus menjelaskan ini, bahwa itu tidak wajib, itu hanya sekedar seremoni saja, tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu, bahwa ruh Nabi Muhammad itu datang dan sebagainya, itu tidak ada. Ya sekedar tidak beda sama sekali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, itu cara praktis kira-kira yang menjadi solusi. Jadi tetap kita mencerahkan mereka kembali pada Quran dan Sunnah, menghilangkan taklid, bid'ah, takhayul, khurafat dan sebagainya, tapi proporsional itu. Jangan sampai yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan akidah,
tidak berkaitan dengan ibadah, lalu kita paksakan itu berkaitan dengan, atau seolah-olah kita menganggap itu berkaitan dengan masalah ibadah. Ya, itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah soal pendekatan sosial. Saya belum pernah melihat sebuah penelitian orang menjadi Muhammadiyah itu karena pikiran atau karena yakin atau percaya, tertarik kepada pemikirannya atau tertarik pada gerakan sosialnya. Pernah ada penelitian nggak kira-kira? Belum ada ya. Tapi saya menduga lebih banyak orang yang menjadi Muhammadiyah ini bukan yang lahir sudah dalam keadaan Muhammadiyah ya, beda. Orang menjadi Muhammadiyah itu lebih banyak karena faktor sosialnya. Jadi ini yang kita tonjolkan. Keunggulan Muhammadiyah ini yang harus kita perkuat. Bagaimana supaya mereka tahu bahwa orang Muhammadiyah itu sangat prihatin terhadap nasib du'afa wal masakin. Bagaimana melihat orang Muhammadiyah itu kok wajahnya semeringah gitu, tidak kelihatan marah terus gitu, garang. Bagaimana mereka melihat orang-orang Muhammadiyah itu ramah, kemudian berpikirnya juga logis, maju. Nah, itu yang harus kita dorong. Pernah ada acara ngelencer yang disponsori oleh sebuah lembaga ke Cina, terdiri dari Muhammadiyah dan NU. Kemudian yang teman seorang kiai dari daerah Malang ini bilang, Pak, si A itu gak pantas Muhammadiyah. Oh, kok gak pantas, kenapa? Penampilannya deso. Jadi ini ada kesan yang positif bahwa Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu penampilannya tidak deso gitu. Bagus, rapi, bersih. Ya. Itu kesan. Nah, saya kira itu perlu ya, saya setuju. Ya, walaupun di balik itu ya kita dakwah memberikan pemahaman yang sesuai dengan alam pikiran Muhammadiyah tidak bisa ditinggalkan. Tetapi pintu masuknya itu saya kira masalah-masalah sosial. Kemudian yang ketiga adalah soal kelembagaan. Nah, memang Muhammadiyah itu kan terkenal tidak ngoyo dan tidak rakus. Jadi ketika diberikan amanah untuk menyusun lembaga yang sifatnya bersama-sama, itu tidak ada keinginan untuk memonopoli. Nah, kalau itu milik Muhammadiyah ya jelas Muhammadiyah. Tapi kalau ini milik publik, milik umum, nah itu biasanya orang Muhammadiyah memberikan kesempatan juga kepada orang lain yang bukan Muhammadiyah. Itu ciri-ciri kemanusiaan yang dibangun secara konsisten oleh Muhammadiyah. Saya sering nyebut Paciran itu sebagai contoh. Ada masjid Taqwa yang bagus itu, dulu jelek, sekarang sudah jadi bagus. Mayoritas warganya adalah Muhammadiyah. Kalau seandainya ngambil semua itu tidak masalah, mayoritas Muhammadiyah. Gitu. Khotib-khotibnya diambilkan dari Muhammadiyah juga bisa, walaupun ada gerenengan orang lain. Tapi itu Muhammadiyah di dalam kemampuan untuk mengambil semuanya. Tetapi apa yang terjadi sama sekali tidak ada keinginan itu. Orang lain masih diberikan kesempatan
untuk jadi khotib, jadi takmir dan lain sebagainya. Nah, nggak tahu kalau masjid-masjid jami yang milik publik itu apakah di semua tempat Muhammadiyah juga diajak. Nah, ini saya wallahu alam. Nah, itu untuk memahami bagaimana di badan wakaf, di FKUB dan lain sebagainya, ya seharusnya Muhammadiyah punya peran di sana. Tetapi kalau orang lain niat untuk mengambil semua dengan ragusnya, ya itu bukan problem karena Muhammadiyah tidak diberi tempat, tapi problem mental. Itu ada problem mental yang akut yang membuat rakus itu sehingga tidak memberikan orang lain, tidak mengakui eksistensi orang lain untuk bekerja bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Pak Mursidi. Ini menjawab nih Pak Mursidi ini. Pertanyaannya Pak jujur memang kita harus akui badan wakaf itu belum ada di Muhammadiyahnya. Tetapi dengan MOU antara BPN dengan Muhammadiyah, insya Allah urusan wakaf akan semakin lancar. Badan itu telah terbentuk, wakilnya adalah Pak Nurul sekretarisnya, anggotanya Pak Sugianto, PCM Karangploso, dan Mas Lutfi, serta Pak Mas Durin. Jadi itu adalah